Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala at-taqwa libasa as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, di mimbar yang mulia ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Dua Bentuk Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diucapkan oleh lisan, akan tetapi perlu pembuktian. Dan pembuktian ini adalah dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mencintai beliau. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa yang harus diikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu apa-apa yang diajarkan oleh beliau, apa-apa yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengikuti itu, niscaya Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima wa hiya kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dia adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu pembuktian. Oleh karena itu, hendaknya kita mengikuti apa yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita diberikan rezeki yang melimpah ruah berupa harta dan uang,
datang orang meminta bantuan untuk pembangunan masjid, barangkali datang orang untuk meminta bantuan anaknya sekolah, dia mungkin kehabisan beras, datang ke rumah kita, maka ketika kita betul-betul mencintai Rasulullah, kita lihat petunjuk dari Al-Quran, maka Al-Quranul Karim menyebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti menanam sebutir benih. Dari sebutir benih itu akan tumbuh 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai ada 100 benih. Begitulah Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maka ketika dia melakukan atau mengeluarkan sebagian hartanya untuk berinfak, untuk bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, pastikan dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatlah dia dan tidak akan sesat untuk selama-lamanya, baik dunia maupun akhirat. Selamatlah dia dari sifat kikir, dan dia akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang meminta kepada kita. Tatkala kita tidak punya, maka katakanlah dengan baik. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Atau mungkin ketika orang itu, ketika kita beri tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia kecewa, dia marah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun, maafkan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Maka tatkala kita berbicara baik ketika kita tidak punya, atau kita memaafkan tatkala kita beri tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi orang yang meminta tersebut, kita maafkan ocehannya, maka itu jauh lebih baik daripada kita memberi akan tetapi diiringi dengan perkataan yang menyakitkan orang yang menerimanya. Ini adalah petunjuk Al-Quran, diamalkan oleh orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sunnah-sunnah Rasulullah banyak sudah dicontohkan oleh Rasulullah dari sejak kita bangun dari tidur hingga kita ingin tidur kembali. Bagaimana ketika kita bangun tidur, kita membaca doa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita melakukan ini bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala kita memasuki kamar mandi, kita dulukan kaki kiri sambil kita membaca doa minimal bismillah. Atau kita ketika keluar kamar mandi, kita dahulukan kaki kanan kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita melakukan ini, kita mencintai Rasulullah. Ketika kita berpakaian, kita membaca doa, minimal kita baca bismillah. Maka ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas kita, tentunya yang baik-baik, maka pastikan itu bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu kita dengan saudara kita seiman, seagama, kita ucapkan kalimat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika kita mempraktekkan itu, berarti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian semua tidak akan masuk dalam surga hingga kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman sebelum kalian saling menyayangi di antara kalian. Hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan yang apabila kalian lakukan niscaya kalian akan saling mencintai? Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika kita menyebarkan salam, kita biasakan di dalam rumah kita biasakan di lingkungan kompleks kita, niscaya kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ketemu saudara-saudara kita seiman seagama, kita tersenyum, maka ketika kita melakukan senyum itu, pastikan kita tergolong orang yang cinta kepada Rasulullah. Karena kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini beberapa contoh dari bentuk cinta kepada Rasulullah SAW yang tidak hanya diucapkan oleh lisan, akan tetapi bagaimana kita bisa menjalankan, melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan itu, niscaya kita termasuk orang-orang mencintai Rasulullah. Kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini yang pertama, bentuk cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, yaitu kita mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, mengikuti Al-Quran, ajaran Al-Quran, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, yaitu dengan banyak kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Di dalam sebuah kitab yang bernama Durratun Nasihin dijelaskan, barang siapa yang mengingat, barang siapa yang menginginkan dapat melihat Rasulullah SAW, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang sungguh-sungguh. Adapun tanda-tanda cinta kepada Rasul itu adalah mengikuti sunnahnya yang mulia dan memperbanyak bersolawat. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia banyak menyebutnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka solawat kita itu akan memberikan keuntungan buat diri kita sendiri, di mana Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa huttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW berarti Allah memberkahi hidupnya, Allah memberikan rahmat atau kasih sayangnya kepada orang tersebut. Wa huttat anhu asyru khati'at, dan Allah akan hapus 10 kesalahan atau dosa-dosa kecilnya. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan Allah akan angkat 10 derajatnya. Tentu ini menjadi bukti bahwa ketika kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW akan memberikan keuntungan untuk diri kita sendiri. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan berilah salam penghormatan yang baik kepadanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dua bentuk atau tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang termaktub di dalam hadis Rasulullah ataupun termaktub di dalam Al-Quranul Karim.
Kemudian yang kedua, dengan kita banyak menyebut beliau melalui solawat yang kita kirimkan kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan khutbah pada kesempatan siang hari ini ada berkah dan manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.